with Irable. Hai semua, selamat datang kembali di Talk with Irable. Di sini seperti biasa ya, kita bakal ngobrol santai lagi, tetapi tetap masuk di otak tentunya. Dan kali ini aku tidak bakal ngobrol sendiri karena aku bakal kedatangan partner ngobrol yang berasal dari jurusan Hubungan Internasional semester 3. Nah, narasumber kita ini tengah berjuang menghadapi teori dan juga tugas yang sangat-sangat menumpuk ya teman-teman. Nah, di sini perkenalkan, di sini ada Kak Bella. Mungkin Kak Bella boleh perkenalkan dulu. Halo Kak Riri, halo semua penonton. Makasih udah ngajak aku sebagai partner ngobrol hari ini. Ya meskipun aku sendiri bukan profesor hubungan internasional, tapi setidaknya aku ya masih waras lah untuk mempelajari atau menjawab ya tugas-tugas ekonomi politik global gitu internasional. Ya amin lah guys, ya amin. Oke, nah Kak Bella, di sini aku udah menyiapkan list pertanyaan ya teman-teman. Nah, aku mau kita ngobrol tentang hal-hal yang sedikit membuat manusia dan mahasiswa tentunya trauma teman-teman. Wow, apa itu? Topiknya tentang liberalisme dalam ekonomi politik global. Nah teman-teman, tapi jangan tegang ya, kita santai-santai aja. Karena ini tuh bukan tugas UTS mendadak, apalagi tugas UTS tulisan seperti yang dosen saya berikan ya. Oke, jadi Kak, aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan liberalisme secara sederhana, secara bahasa bayi ya gitu? Oke, jadi liberalisme versi bahasa bayinya ya, atau ya pemahamannya aja. Kalau liberalisme itu kita artinya percaya sama kebebasan. Kebebasan ini bukan yang kebebasan yang gila-gilaan, tetapi artinya bebas memilih, bebas berdagang, dan bebas menentukan kepentingan ekonomi. Jadi, anak liberalis itu ya punya kepercayaan nih, kalau negara-negara bisa saling menguntungkan satu sama lain secara ekonomi, ya artinya mereka tuh bisa menciptakan suatu perdamaian dunia. Karena logika mereka itu negara-negara bisa saling menguntungkan satu sama lain secara ekonomi, itu kenapa mereka harus berkonflik lagi gitu. Gak mungkin kan kalian harus ya mau berperang dengan ya sumber HP iPhone kalian gitu. Oke, jadi aku bisa menarik kesimpulan ya. Liberalisme ini berarti bisa kita katakan market will fix everything. Benar nggak Kak? Yaps, itu benar banget. Anak liberalis itu percaya ya kalau pasar itu pintar teman-teman. Negara itu fungsinya ya cuma super system doang, bukan the main karakternya. Ya mereka tuh punya slogan yang kayak kurangin tarif, buka perdagangan, dan yang membangun kerjasama. Itu anak liberal banget sih menurut aku. Oke, berarti liberalisme itu bisa kita katakan percaya dan sangat-sangat menekankan pada kerjasama internasional ya Kak ya? Iya betul banget. Mereka itu ya optimis banget teman-teman dengan masa depan yang cerah. Makanya mereka suka tuh sama institusi internasional seperti ya WTO ya teman-teman ya, untuk perdagangan global itu bisa struktur, terus IMF dan World Bank. Untuk yang negara-negara berkembang itu bisa minjem dana ya kan. Dan terakhir itu MNC atau perusahaan multinasional yang menjadi pemain global lah dalam dunia perdagangan ini gitu. Oke, nah tadi kan udah Kakak jelasin nih teorinya, apa itu liberalisme. Mungkin Kakak bisa dong kasih contoh yang sedikit lebih real, jangan cuma teori aja Kak, nanti aku dan pendengar jadi ngantuk dengernya. Oke, siap teman-teman. Jadi kita tuh ada kan namanya free trade agreement di negara-negara. Ya contohnya aja di daerah kita tuh, maksudnya kayak di ASEAN lah, namanya itu kan AFTA tuh kan. Nah fungsinya itu untuk ya pergerakan barang-barang dan jasa-jasa itu berjalan secara keseluruhan. Itu di ASEAN gitu kan. Sama juga nih, ada juga di Uni Eropa dengan single marketnya. Fungsinya tuh ya 11-12 sama yang tadi teman-teman, sama AFTA tadi. Ya untuk apa? Untuk pergerakan barang dan jasa itu ya berjalan secara lancar, terus tarifnya itu bisa lebih rendah lah di antara anggota-anggota mereka.
Terus nih, ada juga nih di Indonesia gitu kan, terasa banget kan eh, rasa-rasa liberalnya gitu. Maksudnya itu dalam ini ya, dunia perdagangan. Ya seperti mungkin HP teman-teman sekalian, ya maaf izin dulu ya Kak ini. Oh iya, Mungkin kayak HP-HP kayak gini ya kan. Ini kan produk luar tuh, seperti ya HP Cina, skincare, mungkin kan skincare Korea gitu ya kan. Terus fashion yang juga Jepangan. Nah itu tuh bukti teman-teman dari beberapa agak liberal lah dalam dunia perdagangan. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi oke, let's be real ya Kak, Kak Bel ya. Liberalisme ini menurutku itu cantik banget secara teori. Tapi menurut Kak Bel sendiri, apakah secara prakteknya itu juga bisa dikatakan cantik atau gimana gitu? Oh my god, teman-teman sekalian, inilah poinnya dari liberalisme. Karena di sini kita sadar, mahasiswa sadar bahwa hidup itu tidak seindah teori. Hidup itu kadang nggak sesuai ekspektasi kita yang too much ini, teman-teman. Ada plot twistnya. Nah, dalam konteks ini ada 3 ya yang mau ditekanin. Yang pertama itu persoalan daya saing negara berkembang. Maksudnya persoalan daya saing berkembang ini, itu kan tadi kita udah jelaskan ada free trade fund. Itu artinya semua orang itu bisa atau negara itu bisa berdagang secara bebas. Namun masalahnya atau problemnya itu semua negara itu kan udah punya garis mulai yang sama gitu. Negara kuat udah punya modal teman-teman, udah punya teknologi, udah punya brand kuat. Tetapi negara berkembang itu cuma bisa pasrah doang, karena mereka mau mulai tapi udah kesalip duluan sama negara kuat tersebut, ya kan? Nah inilah yang bikin UMKM lokal itu kadang keok. Karena apa? Ya karena orang yang di dalam negeri itu kadang tertarik sama produk luar, ya sama seperti yang dijelasin tadi lah, kayak skincare Korea dan lain-lainnya itu ya. Nah, itu lebih tertarik sama yang produk luar. Karena apa? Karena lebih murah dan lebih ya berkualitas ya kan. Tapi kita harus mencintai produk lokal kita ya teman-teman ya. Oke, yang kedua. Nah, kedua ini masih ada ketergantungan ekonomi. Nah, maksud dari ketergantungan ekonomi ini teman-teman, ya inilah negara berkembang itu nggak bisa naik level teman-teman kalau cuma ngandelin ekspor bahan mentah, tapi impor bahan jadi. Ini sebenarnya terjadi juga di kasus kita teman-teman, kasus negara kita yaitu Indonesia dan nikel. Yang dimana kita mau ngolah sendiri itu kan nikel, tetapi WTO itu malah komplain teman-teman. Jadi udah kelihatan ya kan, kalau pasar itu ya bebas, tetapi tetap aja ada yang ngaturnya. Oke, yang terakhir, ini mengatakan modal itu lebih kuat dari negara. Karena apa? Kita kan ada investasi ya kan, ada investor. Mereka itu, ya perusahaan-perusahaan multinasional itu punya power yang gila-gilaan karena bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, teman-teman. Dan inilah yang bikin sebenarnya aku sendiri itu bertanya-tanya, kebijakan ekonomi itu sebenarnya dirancang, dibuat untuk investor atau untuk rakyat gitu. Nah, untuk pertanyaan ini ya mungkin teman-teman bisa mengkritisi hal tersebut sendiri lah. Oke, nah teman-teman dan Kak Bel nih, dari penjelasan Kak Bel yang cukup panjang tadi, panjang kali lebar tadi itu, aku nih jadi bingung Kak Bel. Sebenarnya aliran liberalisme ini baik atau justru jahat sih Kak Bel? Gimana tuh menurut Kak Bel? Oke, menurut kamu sendiri, liberalisme itu nggak jahat teman-teman, tapi cuma ya licin sendiri lah jalannya. Jadi kalau tanpa aturan, ya negara kuat itu ya bisa menguasai segalanya, menguasai pasar. Tapi kalau pakai aturan, kebijakan yang benar, bisa lah mereka itu membantu kita dalam pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kerjasama internasionalnya. Seperti itu. Jadi intinya ya, liberalisme itu bukan musuh lah. Tapi kita nggak bisa percaya 100% sama mereka gitu. Ya mungkin seperti mantan kalian. Seperti mantan kan sih ya. Iya gitu. Mantan siapa nih tuh Kak? Mantan aku atau mantan kakak nih yang nggak bisa dipercaya? Oh my god, kebetulan sih aku punya mantan. Kayaknya semua mantan begitu ya guys ya. Iya, oke. Nah, oke, berarti
dari penjelasan kakak yang barusan bisa ditarik kesimpulan bahwa kita nih guys, itu nggak boleh sepenuhnya percaya sama aliran liberals ini. Kita tuh oke, kita percaya sama pasar, tapi pasar ini tetap harus dikontrol sama institusi yang namanya negara. Begitu ya kak ya? Iya betul. Terus ya ini kita tuh ya boleh teman-teman mempelajari teori, tapi kita nggak boleh jadi fanatik teori teman-teman ya. Karena realitas dunia tuh kompleks betul dan kita tuh jadi mahasiswa harus kritis gitu. Oke, berarti tuh kita tuh harus 50-50 ya kak? Iya, Benar ya? benar. Liberal itu pintu-pintu teman tergantung pandangannya masing-masing lah. Apalagi kita juga. Oke. Nah, teman-teman dan Kak Bel, setelah obrolan kita yang sangat panjang Iya, tadi, betul. mungkin ada 10 menitan nih, sampailah kita ke penghujung akhir obrolan kita ya, yang sangat-sangat bermanfaat nih waktu kita bersama Kak Bel. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja. Saya akhiri sebagai host, yaitu Riri Andriani, dan pemateri kita Bella Ariani Putri. Oke, sampai jumpa di Talk with Ayu Bel. Dadah! Thank you.